Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ikmalia, NIM 202101010009. Akan menjelaskan materi tentang pemerintahan yang demokratis. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia, yaitu kekuasaan rakyat yang dibentuk dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Pemerintahan demokratis adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi jalannya suatu pemerintahan. Pengertian demokrasi menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan yang kedua yaitu Aristoteles. Aristoteles menyatakan bahwa demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan banyak orang, yaitu rakyat. Kemudian, macam-macam demokrasi. Demokrasi dibagi menjadi dua macam, yaitu demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat dan demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Sedangkan demokrasi berdasarkan prinsip ideologi dibagi menjadi tiga, yaitu demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Elidia Novita, NIM 202101010010. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ciri-ciri pemerintahan yang demokrasi. Ciri-ciri pemerintahan yang demokrasi yaitu 1. Adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik. 2. Adanya jaminan persamaan dalam segala bidang. 3. Adanya pergantian penguasa yang berlangsung secara teratur. 4. Adanya pengakuan atas keanekaragaman. 5. Adanya jaminan penegakan keadilan. 6. Adanya pemilihan umum untuk menentukan wakil rakyat. 7. Adanya pengakuan terhadap kemerdekaan. 8. Adanya upaya memajukan ilmu pengetahuan. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nisfi Salma Salsabila. NIM saya 202101010011. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pemerintahan yang demokrasi dan manfaat pemerintahan yang demokrasi. Tujuan pemerintahan yang demokrasi ada 3. Yang pertama, memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Yang kedua, menciptakan keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, membatasi kekuasaan pemerintahan. Manfaat pemerintahan yang demokrasi. Yang pertama, menjamin hak-hak dasar. Kedua, adanya kesetaraan. Ketiga, pembaharuan kebijakan sosial. Keempat, pemenuhan kebutuhan umum. Kelima, kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Ainul Gofar, NIM 20210101012. Di sini saya akan melanjutkan tentang pemerintahan yang demokrasi. Pemerintahan yang demokrasi terdapat unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi, yakni negara hukum dan aliansi kelompok strategis. Di dalam pemerintahan yang demokrasi juga terdapat prinsip-prinsip dasar demokrasi. Prinsip-prinsip dasar demokrasi ada 2, yakni yang pertama, pemilik negara adalah rakyat. Yang kedua adalah tidak boleh ada keistimewaan kepada seseorang ataupun kepada golongan atau partai tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.